Mulai ya tutorialnya. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas mengenai logam transisi akhir, di mana itu golongan, kalau nggak salah golongan 8 sampai 12. Veconi, kemudian golongannya Cu, terus sama golongannya Seng. Nah, untuk ini kan karena dipegang sama Bu Julia ya. Nah, sebenarnya soal-soal UTS-nya itu tidak memerlukan ini sih, tidak memerlukan apa ya, pengetahuan baru karena semua pengetahuan dan ilmunya itu udah kalian dapat gitu di TPB. Misalkan kayak penamaan kompleks, terus menuliskan rumus kimia kompleks, menggambarkan isomer-isomer yang kompleks, terus kalau warna-warna ion-ion kompleks kan kalian juga ada dapat tuh di analitik. Kayak misalkan logam transisi D itu yang sering digunakan itu kayak besi 3, itu warnanya kuning dalam air, terus kromium 3 yang hijau dalam air, dan sebagainya. Nah, karena terus dilihat juga gitu ya dari goals atau output pembelajaran Bu Juong, itu kalian itu yang penting itu bisa mengenali karakteristik logam transisi, terus kereaktifan logam transisi, terus ekstraksinya gimana. Ekstraksi di sini mungkin maksudnya itu cara pemurnian logam gitu. Gimana kalian bisa mengolah gitu ya dari mineral, misalkan mineral besi, terus mineral tembaga menjadi sebuah logam murni gitu. Misalkan kayak logam bener Cu murni tanpa pengotor, ada si pengotornya dikit, yang nanti bisa diolah lebih lanjut gitu. Terus kalian juga di sini diharapkan bisa kenal sama senyawa-senyawa yang berhubungan dengan logam transisi, misalkan kayak oksida, sulfat, halida, sulfida, dan senyawa kompleksnya. Nah, ngomong tentang karakteristik logam, itu sebenarnya ada beberapa kelompok logam yang apa ya? Ya pokoknya ada beberapa kelompok logam berdasarkan sifatnya gitu. Yang pertama itu adalah kelompok yang dikenal sebagai triad Veconi atau besi, kobalt, dan nikel. Nah, sifatnya ini ferromagnetik, kemudian MP atau melting point atau titik lelehnya itu mirip, terus mudah dioksidasi oleh asam encer gitu. Nah, mungkin kalian pernah lihat gitu ya, benda yang terbuat dari besi, yang benar-benar besi, itu biasanya mudah banget mengalami karat kalau misalkan ya karena udara, terus dia juga mudah banget larut gitu ya kalau misalkan kalian tambahin asam encer. Misalkan aja kayak asam karbonat atau asam klorida encer. Nah, terus di sini ada juga perbedaan sifatnya itu adalah besi itu umumnya reaktif, tetapi kalau nikel itu relatif tidak reaktif. Nah, terus ada kelompok triad CuAg aurum. Ini emang satu golongan, cuprum argentum aurum. Sifatnya itu lunak dan stabil. Karena dia itu lunak, jadinya biasanya logam ini tuh dipakai buat membentuk suatu mata uang gitu ya, koin, atau biasanya juga disimpan untuk investasi gitu, kayak misalkan emas. Nah, terus kalau warnanya gimana? Kalau warnanya, kalau Cu itu biasanya permukaan Cu itu biasanya berwarna merah, karena di situ ada oksida dari tembaga, yaitu Cu2O, terus sulit dioksidasi. Kita tahu kalau Cu itu di deret volta ada di sebelah kanan hidrogen, di mana logam-logam yang berada di sebelah kanan hidrogen ini memiliki potensial reduksi yang bernilai positif, atau dengan kata lain, potensial oksidasinya itu negatif, sehingga kita memerlukan asam oksidator untuk merubah
logam-logam ini menjadi ion-ionnya. Nah, karena Cu itu tergolong ke dalam kelompok logam yang berada di sebelah kanan hidrogen, maka Cu ini membutuhkan asam oksidator, ya, biasanya kayak HNO3, H2SO4, untuk merubahnya menjadi ion Cu2+. Terus hambatan listriknya itu kecil, makanya kenapa dia dipakai di kabel-kabel atau peralatan-peralatan listrik. Nah, kalau Ag atau argentum atau perak itu biasanya berwarna putih, terus mudah bereaksi dengan H2S, membentuk kejadian di mana di situ ini masih kelihatan kan ya layarnya? Atau DC? Oke, masih kelihatan ya. Oke. Bentar ya, ini kayak koneksi aku. Sebentar guys. Aduh. Bentar guys. Oke, kita lanjut. Tadi nyampe, yang perak ya. Perak itu biasa dipakai buat di peralatan makanan ini ya, kerajaan-kerajaan, karena dia bisa ngedeteksi gitu kalau di situ ada racun sulfida atau enggak. Kalau misalkan ada racun sulfida di makanannya, biasanya peralatan makanannya berubah jadi warna hitam karena membentuk Ag2S. Terus perak juga itu biasanya digunain sebagai bahan dasar cermin gitu ya, dan perhiasan. Terus kalau emas tentunya kita tahu dia itu warnanya kuning, terus dia punya sifat inert atau sulit bereaksi. Oke, terus ada triad seng, kadmium, dan Hg. Di sini mereka ini punya titik leleh yang rendah, terus tidak berwarna, termasuk senyawanya gitu ya. Kalau kalian lihat seng, ion seng 2+ gitu, ketika kalian tambahkan ligan, misalkan ada Ta, cyanida, terus karbonil, dan lain-lain, itu biasanya tetap aja warnanya itu ya putih-putih juga, maksudnya nggak berwarna, atau tetap berwarna. Terus kalau ngebentuk endapan, itu juga kan warnanya putih. Gitu. Nah, ini kenapa warnanya itu bisa nggak berwarna dan atau biasanya itu berwarna putih gitu ya, endapannya. Itu nggak lain karena orbital D dari seng ini penuh gitu ya, karena dia kan kalau nggak salah itu 4s2 3d10, kemudian kalau ada bentuk ion Zn2+, dia akan memiliki konfigurasi 3d10. 3d10 ini kan penuh gitu orbital D-nya, sehingga
Meskipun adanya splitting gitu ya, splitting, tapi di sana nggak mungkin terjadi, transisi elektron D ke D. Nah, karena nggak mungkin terjadinya transisi elektron ke D, itu nggak mungkin adanya, timbul warna gitu, atau nggak mungkin ada warna yang diserap oleh si seng. Warna di daerah, panjang gelombang sinar tampak gitu ya. Sebenarnya bisa seng ini menyerap, apa namanya, menyerap energi elektromagnetik atau cahaya, tapi itu biasanya di panjang gelombang UV. Tapi itu juga bukan berkaitan dengan transisi elektron D ke D. Itu biasanya berkaitan dengan transisi, apa ya, transfer muatan kalau nggak salah, antara seng dengan ligan atau ligan ke seng. Oke, terus seng ini biasanya dipakai sebagai pelindung besi dari perkaratan, ya ini udah jelas banget ya, itu karena seng itu kan berada di sebelah kiri, deret volta. Dan kalau nggak salah kabar Srikana, Magal, Zinc, Feni. Nah, seng juga itu berada di sebelah kiri si besi, sehingga kalau misalkan ada oksigen gitu ya, ada oksigen nyerang campuran gitu, campuran seng dan besi, maka yang bakal bereaksi duluan itu ya si sengnya, karena sengnya ini memiliki potensial, oksidasi yang lebih positif dibandingkan si, besi. Sehingga seng akan lebih mudah teroksidasi lebih dahulu dibandingkan besi. Terus kalau raksa, itu biasanya kita jumpai dalam bentuk liquid di suhu ruang, kemudian dia itu biasanya digunakan untuk melarutkan natrium, seng, Sn, Ag, dan Au membentuk senyawa amalgam gitu, yang kereaktifannya itu rendah. Oke, terus nah ini secara umum karakteristik dari logam transisi itu adalah yang pertama, semuanya itu keras kecuali Cu, Ag, dan Au. Terus yang kedua itu melting point dan boiling point-nya itu tinggi, kecuali yang tadi tuh, kecuali yang raksa, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu raksa, seng, dan kadmium, hidrargyrum itu memiliki MP yang rendah. Nah ini kenapa, coba kalian hubungkan nanti dengan struktur logamnya. Kalau kalian buka-buka lagi gitu ya, waktu SKA dulu, dan mungkin kalian nanti buka di Hoscroft, seperti yang kalian tahu itu kalau makin ke kanan kan bentar, enggak. Oke, jadi, kalau nggak salah di sana itu bilangan koordinasi dari atom si si seng-kadmium hidrargyrum itu sangat kecil. Iya, kalau nggak salah kecil. Itu dilihat dari struktur kristalnya deh kalau nggak salah. Struktur kristalnya itu apa ya, kalau nggak salah itu BCC. Bilangan koordinasinya itu nggak nyampe 12. Iya, sehingga kalau dibandingkan sama logam transisi yang lain gitu ya, sehingga, ikatan logamnya itu otomatis lebih lemah atau lebih sedikit gitulah dibandingkan logam transisi yang lain. Nah, karena ikatan logamnya itu lebih sedikit atau lebih lemah, jadinya si MP atau melting point-nya itu dan boiling point-nya itu lebih rendah dibandingkan logam transisi yang lain, gitu. Nah, terus kalau kalian lihat di PPT Bujuong ya, itu kalau nggak salah, di grafik ukuran, ukuran, itu kalau nggak salah MN ya, MN itu dia kayak naik sendiri gitu, maksudnya lebih tinggi dan tidak mengikuti tren, pada periodenya gitu ya, atau lebih tinggi. Nah, itu dikarenakan si mangan itu, punya apa ya, 3 jen 3 struktur, 3 jenis struktur, dan masing-masing strukturnya itu kalau nggak salah bilangan koordinasinya itu sangat besar gitu. Nggak sangat besar sih, aku kurang tahu juga deh. Itu pokoknya strukturnya itu nggak beraturan karena disebutnya itu alpha MN, beta MN gitu, dan gamma MN kalau nggak salah. Dan kalau kalau nggak salah bilangan koordinasinya itu nggak gede, itu kecil, kalau nggak salah itu sekitar 6, ya 6. Nah, biasanya kalau bilangan koordinasinya itu semakin kecil kan berarti ukurannya itu semakin besar kan. Karena ya
semakin sulit gitu ya, semakin sulit dia berinteraksi dengan lebih banyak tetangga atau atom sesamanya. Nah, mungkin karena itulah, karena bilangan koordinasi yang kecil inilah si Mn ini memiliki ukuran yang lebih besar gitu dibandingkan dalam satu periodenya, atau dia itu nggak mengikuti tren di periodenya. Oke, terus, nah ini sifat yang khas lagi itu adalah logam transisi itu punya bilox yang bervariasi. Maksudnya gimana? Biloxnya itu macam-macam gitu kalau logam transisi. Itu kayak besi aja gitu. Besi kan punya dua ya, +2 dan +3. Terus mangan itu banyak banget tuh. Ada 0, terus ada +2, ada +3, ada +5, ada +6. CR juga, CR3+, terus CR6+, CR5+, CR2+. Apalagi vanadium, kalau nggak salah vanadium itu hampir semuanya ada, +1, +2, +3, +4, +5. Nah, itu kenapa? Ya, itu balik lagi karena si elektron di orbital D-nya. Karena dia memiliki banyak elektron di orbital D gitu, jadi itu memungkinkan adanya pola pengisian si elektron orbital D. Jadi kayak misalkan Fe2+ dan Fe3+. Walaupun dia itu apa ya, punya konfigurasi elektron yang berbeda, tapi keduanya ini stabil gitu. Karena apa ya pokoknya karena dia itu stabil, walaupun dia melepaskan jumlah elektron yang berbeda-beda dari orbital D-nya. Apalagi vanadium itu kalau nggak salah gara-gara semua elektron di orbital D-nya itu tunggal, jadi dia tuh bisa melepasin satu persatu elektronnya, ngebentuk +1, +2, +3, +4, +5. Terus karena dia rho-nya besar. Kenapa rho-nya besar? Ya balik lagi karena AR-nya itu besar. Rho besar di sini maksudnya dibandingkan dengan golongan utama gitu. Nah, ini mah gara-gara ya AR-nya aja sih. AR-nya itu besar. Jadinya rho-nya besar. Terus ion dalam air punya warna yang khas. Nah, ini ion dalam air punya warna yang khas itu gara-gara tadi splitting orbital D atau pembelahan tingkat orbital D. Biasanya kalau muatannya beda gitu ya, kayak vanadium, itu kan punya kayak banyak muatan. Nah, itu biasanya warnanya beda-beda tuh. Kenapa? Karena balik lagi nanti, karena jumlah elektron di orbital D-nya itu berbeda, maka nanti pola splitting dan tingkat energi splitting-nya itu akan berbeda. Sehingga nanti dia bakal menyerap gelombang cahaya dengan lambda yang berbeda, kemudian kan pasti nanti dikeluarin lagi cahayanya, nah nanti bakal beda juga lambdanya. Terus punya sifat katalis. Nah, ini nggak semuanya ya, kalau nggak salah nggak semua logam transisi itu punya sifat katalis. Ini tuh biasanya yang periode 2 atau 3 gitu. Dan golongannya itu kalau nggak salah golongannya si Sani itu, yang early transition. Itu nanti bakal dijelasin sih sama Bu Irma di pokoknya menjelang UTS 3. Itu nanti ada aturan 18 elektron dan 16 elektron. Dan kenapa muncul sifat katalisis dari aturan itu. Nanti bakal dijelasin sama Bu Irma. Oke. Terus untuk konfigurasi elektron, itu kalau logam transisi itu karena banyak gitu ya, dari 1S sampai 4S. Nah, kita di sini bisa nyingkat dengan kurung siku gas mulia yang berada di satu baris di atas si logam transisi gitu. Kemudian NS berapa, terus N-1 D berapa. Nah, kenapa aku nulis di sini NS berapa? Karena nggak semua logam transisi itu konfigurasi elektronnya adalah NS2. Ada yang NS1, kalau nggak salah. Itu contohnya adalah golongan cuprum, argentum, dan aurum. Golongan 11. Karena dia 11, berarti kan harusnya itu adalah NS2, N-1 D9. Tapi lebih stabil kalau orbital D-nya itu terisi penuh atau setengah penuh. Sehingga dia ditulisnya itu sebagai NS1 N-1
D10 begitu. Gas mulia yang satu baris di atas logam transis itu maksudnya kayak gini nih. Misalkan Seng itu kan berarti ya di periode 4 ya. Iya, di periode 4. Nah, kalian cari gas mulia di periode 3 berarti helium, neon, argon. Oke, berarti argon. Berarti konfigurasi elektron dari Seng itu adalah ya kan golongan 12 ya, berarti kurung siku AR, terus 4s2, 3d10 gitu. Nah, hal ini berlaku juga buat bentuk ionnya. Oke, terus untuk reaktifannya itu gimana? Tadi mungkin udah disinggung-singgung juga di awal. Kalau kereaktifannya itu pertama bereaksi dengan asam encer bisa membentuk ion logam dengan bilangan oksidasi +2. Tapi nggak semuanya ya, ini dengan asam encer. Contohnya kayak tadi tembaga. Tembaga itu kan di sebelah kanan deret volta. Pokoknya kalian hafalin aja tuh, yang di sebelah kanan deret volta itu pasti nggak bereaksi dengan asam encer. Contohnya curi harga agar berarti cuprum, Hg, Ag, Au, Pt. Nah, itu nggak bereaksi dengan asam-asam encer. Itu harus bereaksi dengan asam oksidator kuat, bahkan aqua regia gitu ya. Misalkan kayak Pt dan Au. Terus logamnya itu reaktif, bereaksi dengan ion. Oke, logam yang lebih reaktif itu bisa bereaksi dengan ion yang kurang reaktif. Ini sebenarnya permainan deret volta lagi gitu ya. Maksudnya di sini adalah logam yang berada di sebelah kiri hidrogen itu bisa bereaksi dengan ion logam yang berada di sebelah kanan hidrogen. Misalkan itu adalah bentar apa ya? Zinc. Oke, misalkan Zn, kita reaksikan dengan Cu2+. Karena Zn berada di sebelah kiri atom hidrogen pada deret volta, maka Zn ini mudah sekali teroksidasi. Terus kalau Cu itu kan berada di sebelah kanan deret volta. Nah, berarti dia mudah sekali tereduksi. Oleh karena itu, ketika kita mencampurkan Zn dengan Cu2+, akan terbentuk Cu solid dengan Zn2+. Begitu. Berarti ini permain deret volta aja. Jadi kayak logam yang berada di sebelah kiri itu bisa bereaksi dengan ion logam yang berada di sebelah kanan. Oke, terus ya ini senyawa logam transisi. Nah, ini adalah pola-polanya ya. Yang pertama kalau senyawa oksida. Kalau kita ngomongin senyawa oksida, itu kan biasanya kayak Fe2O3, Cr2O3. Nah, itu biasanya adalah senyawa-senyawa yang sukar larut dalam air. Coba aja kayak kalian ngelihat apa ya. Ya, pokoknya Fe2O3 itu biasanya, atau Cu2O yang berwarna hitam itu biasanya sukar larut dalam air. Jadi kalau misalkan kalian cobain gitu ya, kalian aduk-aduk gitu dalam air dingin maupun air panas, itu bakalan nggak larut. Nah, terus larutinnya gimana? Biasanya kita tambahin asam encer buat ngelarutinnya. Biasanya pelarutan oksida itu adalah kalau misalkan asam gitu ya. Kalau di sini karena asam itu asam encer, jadi kalian bisa melambangkan asamnya itu dengan H+. Jadi misalkan M atau metal, kemudian O oksida, MO ditambah H+, itu biasanya nanti bakal menjadi Mn+, ion logamnya ditambah dengan H2O gitu. Kemudian untuk senyawa halida itu umumnya mudah larut, terus punya hidrat. Nah, tapi nggak semua ya, ini nggak semua senyawa halida itu mudah larut. Contohnya adalah AgCl. AgCl itu kan endapan tuh, berwarna putih. Terus AgBr, endapan berwarna putih kekuningan, dan AgI, endapan yang berwarna kuning. Terus punya hidrat. Punya hidrat itu contohnya adalah COCl2, berapa H2O ya, aku lupa. Nah, terus ada senyawa sulfat. Kalau senyawa sulfat itu juga umumnya mudah larut, nggak semuanya ya, ingat lagi, nggak semuanya. Terus punya hidrat. Terus kalau ion dalam air itu umumnya membentuk senyawa kompleks MH2O 6 kali dengan muatan X+. Nah, apa namanya? Ini sebenarnya juga tapi umumnya sih, ini umumnya juga itu membentuk MH2O 6 kali. Jarang banget ada yang ngebentuk
jumlah H2O yang berikatan itu kurang dari 6. Dan pastinya warnanya itu berbeda-beda ya, tiap ion logam, bahkan tiap muatannya aja beda-beda. Terus kalau hidroksida, kalau hidroksida itu sifatnya itu adalah kalau kita panasin bisa jadi oksida. Misalkan kalau di lab itu di gravimetri, di metode gravimetri biasanya kita menentukan gitu ya kadar tembaga dalam suatu cuplikan dengan cara menghitungnya sebagai tembaga 2 oksida. Nah, itu gimana cara bikin tembaga 2 oksida? Itu ada caranya dengan cara kita melarutkan dulu nih semuanya, si sampelnya sampai semuanya larut, terus di situ kita tahu kalau ada Cu2+ pastinya, karena yang stabil itu Cu2+, bukan Cu+. Nah, kemudian Cu2+ itu kita tambahkan dengan NaOH, kalau nggak salah, NaOH atau basa kuat, membentuk endapan yang berwarna biru. Kemudian kita panaskan, endapannya itu membentuk endapan berwarna hitam atau Cu2O. Nah, endapan warna hitam ini nanti kita keringkan, kita saring, kita keringkan, terus kita masukin ke tanur, dapatlah kita Cu2O murni yang bisa kita timbang dan kita konversi lah istilahnya menjadi persen berat Cu. Gitu. Nah, terus senyawa hidroksida juga itu ada yang larut dalam hidroksida berlebih atau NH3 berlebih. Nah, ini misalkan kayak gini. Jadi Zn2+ kalau diendapkan dengan hidroksida itu akan membentuk seng hidroksida yang berwarna putih. Terus kalau kalian tambahin banyak berlebih itu bakal membentuk kompleks ZnOH 4 kali 2- yang tak berwarna pastinya. Nah, ini mah kalian udah tahu lah pasti ya waktu analitik kalian juga pasti udah nyoba uji kation gitu. Terus Cu2+. Cu2+ itu kalau kita endapkan gitu dengan NH3, kan NH3 itu basah ya, berarti dia dalam air bisa membentuk OH- gitu. Terus kita tambahkan NH3 ke dalam Cu2+, bakal membentuk CuOH 2 kali yang berwarna biru. Terus kita tambahin berlebih lagi ngebentuk senyawa kompleks Cu dengan amina dan H2O bermuatan +2. Nah, ini kompleksnya itu juga sama berwarna biru, tapi warna birunya itu adalah biru tua kalau salah, atau birunya itu lebih pekat dibandingkan CuOH 2 kali. Oke, nah ini adalah soal-soal UTS. Soal UTS tahun 2020. Nah, kalian mungkin nanti bisa lihat ya soalnya di Drive. Oke, coba kalian buka dulu di Drive soalnya. Soal oh iya, pokoknya kalau bujuk aku emang sengaja ya nggak ngajarin yang apa, nggak ngebahas tentang kayak warna-warna senyawa si logam transisi dan apa namanya ion ion dalam air karena itu memang hafalan sih. Jadi kalian hafalin aja itu warna-warnanya, senyawa-senyawanya dan ion-ion logam dalam air. Oke, ini ujian 1 LTKK 2020. Oke, nomor 1. Di sana ditanyain sih, tuliskan konfigurasi elektron logam perak dan nikel serta masing-masing ionnya. Oke, perak dan nikel. Nah, kalian di situ dikasih tabel unsur ya, tabel unsur. Di situ kalian lihat aja tuh Ag, Ag, Ag. Oke, Ag itu berarti berada karena ini baris yang pertama itu pasti di periode 4. Nah, berarti Ag di periode 5 kan. Oke, Ag di periode 5. Terus nikel itu di periode 4. Dan dia itu ya di periode 4. Nah, terus kalau kalian lupa gitu ya, maksudnya ini tuh golongan berapa sih? Mulai dari golongan, ya kalian hitung aja itu mulai dari golongan 3. Karena kan dia
logam transisi ini kan berada di sebelah, apa namanya, golongan utama, golongan 2A gitu ya. Berarti ini si skandium itu adalah golongan 3 dan ke kanan itu berurutan aja gitu. Jadi skandium 3, titanium 4, vanadium 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nikel itu adalah golongan 10. Kalau golongan 10 bentuk apa namanya? Bentuk logam bebasnya itu biasanya adalah 4 Ns2 kemudian N-1 D8 karena kan harus 10. Terus kalau Ag itu berarti golongan 11, berarti ini Ns1 N-1 D10. Nah, gas mulianya gimana? Gas mulianya ya kalian ngapalin gitu ya. Ini berarti apa namanya? 4 helium, neon, argon. Nah, kalau nggak salah itu nikel itu gas mulia di atasnya itu argon. Ya kan helium, neon, argon. Terus kalau perak itu karena berada di periode 5, maka kita pakai gas mulia periode 4 yaitu kripton. Oke. Nah, makanya di sini jadinya kalau Ag itu konfigurasi elektron itu adalah kripton 5s1 4d10, terus kalau nikel Ar 4s2 3d8. Nah, terus ionnya gimana? Nah, kalian di sini dikasih clue-nya adalah potensial reduksi standar Ag+ menjadi Ag dan Ni2+ menjadi Ni. Nah, berarti ini si ibu maunya itu ionnya itu ya Ag+ dan Ni2+. Kalau Ag+ berarti kalian ilangin 1 elektron aja dari kulit paling terluar. Karena di sini kulit paling terluarnya itu adalah 5s, ya makanya jadinya konfigurasi elektron si Ag+ itu jadinya kripton 4d10. Tapi kalau Ni2+ jadinya Ar 3d8 begitu. Nah, terus selanjutnya jika campuran logam perak dan nikel direaksikan dengan asam klorida encer, apa yang akan teramati secara visual? Oke, pertama-tama kalian lihat dulu potensial reduksinya. Oke. Di sini perak itu 0,8 volt potensial reduksinya. Berarti kalau misalkan kita mau mengubah perak menjadi ionnya kan berarti tinggal di minus ya, minus 0,8. Wah, ini mah nggak bisa dioksidasi kalau pakai asam klorida encer. Karena kemungkinan dia berada kalau di deret volta itu dia berada di sebelah kanan si H. Terus kalau nikel itu 2+ jadi Ni itu minus 0,25. Kalau kita balik jadi 0,25. Nah, ini bisa berarti kalau kita oksidasi dengan H+. Oke, berarti karena kita udah dapat gitu ya, yang bisa dioksidasi itu cuma Ni, maka nanti perubahan yang terjadi itu adalah terbentuk larutan yang berwarna hijau. Warna hijau di sini maksudnya itu adalah pembentukan si ion Ni2+ dengan ligan H2O atau Ni H2O 6 kali kurung siku 2+. Terus untuk Ag karena dia nggak bereaksi maka nanti tetap ya masih dalam bentuk padatan perak. Kemudian dan terbentuk gelembung gas. Gelembung gas di sini hasil reaksi H+ yang tereduksi menjadi gas hidrogen. Nah, reaksinya gimana? Karena yang bereaksi di sini cuma Ni, jadinya Ni solid ditambah 2 HCl menjadi NiCl2 aqueous plus H2 gas. Nah, di sini kan Ni menjadi Ni2+, berarti dia melepaskan 2 elektron. Berarti kita harus punya senyawa atau atom yang menerima 2 elektron tersebut. Nah, atom di sini ya H+. 2H+ menjadi H2, berarti dia kan menerima 2 elektron. Berarti udah setara dong jumlah elektronnya.
Berarti reaksi ini benar. Nah, terus permasalahannya di sini adalah NiCl2 ya, NiCl2. Sebenarnya kalian di sini boleh aja nulis kayak Ni2 plus aqueous, kemudian ditambah 2Cl- aqueous. Nah, terus karena kalian udah tahu gitu ya, kalau ion logam transisi dalam air itu kan berwarna karena membentuk kompleks dengan si air. Berarti nanti kalian boleh tambah ini di bawahnya. Ni2 plus ditambah 6H2O menjadi kurung siku NiH2O 6 kali 2 plus yang berwarna hijau gitu. Oke, terus jika campuran logam perak dan nikel direaksikan dengan asam ini udah ya. Direaksikan dengan asam nitrat pekat, apa yang akan kalian amati? Nah, ini bedanya adalah bedanya di sini adalah kekuatan asamnya gitu ya. Asam nitrat pekat itu adalah asam oksidator kuat, sehingga dia itu bisa bereaksi dengan logam-logam yang berada di sebelah kanan deret volta. Berarti di sini Ag itu juga bakal larut atau bereaksi dengan si H3. Nah, Ag ini bakal bereaksi ngebentuk larutan berwarna. Kemudian kalau nikel tetap sama, ngebentuk larutan berwarna hijau. Kemudian nanti ada gas yang berwarna coklat. Ini gasnya ini ditimbulkan dari NO2. Nah, untuk reaksinya gimana? Untuk reaksinya itu Ag ditambah HNO3 menjadi AgNO3 ditambah H2O ditambah NO2. Nah, kalian setarainnya satu-satu ya. Jadi Ag nih, Ag jadi AgNO3 itu kan melepas satu elektron. Terus HNO3 menjadi NO2. HNO3 menjadi NO2. Nah, ini apa namanya? Kalian lihat dulu nih NO3. NO3 itu kan berarti N-nya itu biloxnya plus 5. Jadi NO2. NO2 itu biloxnya itu plus 4. Berarti di sini kehilangan satu elektron. Oke, berarti udah setara. Karena udah setara, berarti kalian bisa langsung tulis Ag solid plus HNO3 menjadi Ag plus NO2. Nah, di sini nanti kalian itu sebenarnya nyetarain ininya. Nyetarain apa? Nyetarain jumlah O-nya. Kalau nggak salah di sini tadi itu kekurangan deh H2O, karena kan H2O. Nah, karena di kanan itu masih kekurangan oksigen, maka aku di sini nambahin H2O. Terus karena di sini nambah 2H ya di kanan ada 2H, di kiri masih ada 1H. Nah, aku nambahin NO3 satu lagi buat nyetarin jumlah H-nya. Terus gimana NO3-nya? NO3-nya aku pasangin aja sama si Ag+, jadi AgNO3. Itu. Nah, terus kalau Ni solid itu bereaksi dengan 4HNO3 menghasilkan NiNO3 2 kali plus 2H2O plus 2NO2. Gitu. Oke, terus selanjutnya tuliskan perubahan yang diamati jika logam nikel dicelupkan ke dalam larutan perak. Nah, ini sebenarnya lihat lagi ke deret volta gitu ya. Atau ya potensial reduksi tadi, potensial reduksi standarnya. Kalian ubah dulu ke, nah ini, larutan perak. Berarti kan kalau kita campurin itu mau nggak mau, nikelnya itu harus teroksidasi, peraknya tereduksi. Kita lihat potensial oksidasi nikel itu apa? 0,2 berapa? 0,25 volt kan? Oke. Terus potensial reduksi perak berapa? 0,8. Kalau kita jumlahin, hasilnya positif. Sekitar 1,05 volt. Oke, berarti reaksinya spontan dong. Karena reaksinya spontan, berarti ini bereaksi. Berarti nanti logam nikelnya itu teroksidasi, peraknya itu tereduksi. Perubahan yang diamati adalah terbentuk larutan berwarna, terjadi perubahan larutan dari tak berwarna menjadi berwarna hijau. Warna hijaunya itu gara-gara Ni2+, terus terbentuk padatan berwarna perak. Ya, itu karena peraknya ya.
gitu. Terus kalau logam, nah ini dibalikin nih, kalau kita nyelupin logam perak ke dalam larutan nikel, apa yang terjadi? Ya nggak bakal terjadi apa-apa, karena potensial reaksinya itu bernilai minus 1,05 atau tidak spontan, sehingga no reaction. Nah, terus yang E itu, pada suatu eksperimen, larutan nikel 2 dicampurkan dengan larutan perak 1. Apakah kedua larutan bercampur sempurna? Ya, pastinya bercampur sempurna gitu. Kan ini cuma ditanya ya, itu bercampur apa enggak, bukan bereaksi atau tidak. Karena cuma ditanya bercampur apa enggak, ya pastinya bercampur. Karena keduanya sama-sama ion yang larut dalam air, dan ketika keduanya bercampur, tidak terjadi reaksi apa-apa, tidak terjadi reaksi pengendapan. Maka dapat dikatakan bahwa keduanya bercampur dengan sempurna. Oke, terus ke dalam campuran itu ditambahkan larutan amonia berlebih. Tuliskan produk yang akan dihasilkan. Nah, amonia itu kan sebenarnya basa ya, basa. Nah, di sini kalian sebenarnya harus lihat lagi sih, siapa namanya, si KF, ya KF-nya, KF sama KSP masih KF dari senyawa kompleks amina dengan KSP dari hidroksida. Karena mungkin aja nanti terbentuk hidroksida gitu. Nah, setahu aku itu, si nikel sama perak ini punya KF senyawa kompleks yang lebih besar dibandingkan KSP hidroksidanya. Sehingga nanti yang bakal terbentuk ya si senyawa kompleks aminanya. Terus di situ juga dikasih clue kalau amonianya itu berlebih. Berarti di sini otomatis kita bisa ngebentuk senyawa kompleks dengan amonia. Nah, karena kompleks amonia dengan perak itu tak berwarna, maka warna larutan itu hanya ditimbulkan dari kompleks nikel dengan amonia, yaitu yang kompleks nikel amonia berwarna biru. Sehingga perubahan yang terjadi adalah terbentuknya larutan yang berwarna biru. Begitu. Oke, terus yang F. Yang F itu adalah jika eksperimen pada soal E dilakukan ulang dengan mengganti larutan amonia dengan asam klorida berlebih. Produk apa yang akan dihasilkan? Oke, di sini kita tahu ya, kalau misalkan nikel itu kalau bereaksi dengan klorida itu nggak bakal mengendap, malahan ngebentuk kompleks. Kompleksnya itu adalah nikel klorida 4 kali, yang bermuatan 2 minus dan berwarna kuning. Sedangkan kalau Ag+, ini bakal ngebentuk endapan AgCl yang berwarna putih, begitu. Nah, mungkin teman-teman juga ingat kalau AgCl itu bisa larut dalam HCl pekat. Nah, kemarin itu kalau nggak salah jawaban Bu Juong itu, karena di sini dimaksudkan itu adalah asam klorida berlebih, bukan asam klorida pekat, jadinya AgCl-nya itu nggak bakal larut, sehingga produk yang dihasilkan ya adalah AgCl, bukan AgCl 2 kali minus. Jadi produk total yang dihasilkan adalah endapan putih AgCl dan larutan berwarna kuning yang diakibatkan oleh kompleks nikel Cl 4 kali 2 minus gitu. Oke, nomor 2. Oke, nomor 1 dulu deh. Nomor 1 dulu ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Apakah sudah aman? Kamu nanya, Kak. Oh iya, boleh. Kalau misal kan tadi kata Kakak kalau yang kompleks antara amonia sama perak itu nggak berwarna, kompleksnya itu kalau boleh tahu apa ya, Kak? Oh, itu AgNH3 2 kali plus. Oke, Iya. Kak. Terus Kak, aku pengen nanya, Kak, bingung aja kayak misalnya nih, kan ada beberapa kayak yang apa ya, ion heksa aqua tuh kalau ditambahin nanti direaksi sama amonia, jadi si amonianya tetap 6. Terus ada juga yang 4 itu pas kapan gitu, Kak? Kayak misalkan ini Ni dia NH342+, sedangkan aquanya itu ion heksa aquanya NiOH2 6 kali 2+ gitu, Kak.
Kenapa Hmm. gitu sekarang? Oh, iya ya. Oke. Jadi aku tuh taunya itu kalau pokoknya kalau semua kompleks dengan H2O itu biasanya bilangan koordinasinya 6 dan aku nggak tahu kenapa, tapi kalau selain H2O ligannya itu biasanya itu mengikuti aturan bentar, ini apa namanya, Bilox dia dikali 2 gitu kalau nggak salah ya. Jadi kayak misalkan nikel nih, nikel 2 plus 2 kali 2 itu kan 4. Nah, berarti nanti dia itu bisa mengikat 4 ligan monodentat. Terus kalau Ag itu kan per satu kali 2, berarti dia bisa mengikat 2 ligan monodentat. Nah, tapi ini aturannya nggak berlaku mutlak, karena bisa aja kayak ada ligan-ligan di mana dia itu ya bisa pasti heksadentat, kayak contohnya tadi air, gitu. Iya, kalau aku sih taunya gitu sih, aturan 2 kali Biloxnya. Iya, itu adalah jumlah ligan monodentat yang bisa diikat sama dia. Gimana Jiko? Uh, tapi Bu Juang pernah ngasih solatan itu loh Kak, kalau misalkan Ni ditambahin amonia, jadi kebentuk kompleks Ni yang liganya tuh 6 NH3 warnanya biru. Oh, oh iya, Ada di bentar ya. soal yang latihan gitu. Ni, bentar. Hmm. Oh iya ya, Ni N3 6 kali 2 plus warna biru. Bentar, kalau nikel itu berarti punya berapa bilox ya? Oksi. Oxidation of nickel. Oh, ada di puस्तaka. Bentar, ini berarti apa bilox terbesar ya? Nikel, kobalt, kobalt. Mm-mm. Oke. Kalau begitu berarti aturannya nggak berlaku ya. Kayaknya dilihat dari ini deh, dilihat dari kekuatan ligannya deh. Jadi misalkan amonia, amonia, air, itu kok nggak salah masih tergolong ke dalam kekuatan ligannya itu yang rata-rata gitu, yang di tengah-tengah. Karena di situ kan PeB-nya itu disumbangkan dari atom oksigen dan nitrogen. Nah, karena disumbangkan dari atom oksigen dan nitrogen, jadinya apa ya? Dia itu bisa ngebentuk siapa? Kompleks oktahedral atau ya 6 gitu jumlahnya. Beda lagi ceritanya kalau misalkan ligannya itu ya, ligan monodentat itu ligan lemah kayak misalkan klorida, bromida, fluorida. Di situ kan halida itu kan terkenal sama dia itu pelit kalau ngasih elektron. Sehingga agak sulit dia ngebentuk kompleks oktahedral gitu sama si nikel. Jadinya biasanya ini kalau di sini di PPT itu nikel klorida 4 kali 2 minus. Begitu sih, kayaknya dilihat dari kekuatan liganya, Jiko. Oh, jadinya tetap 4 kali Kak amonianya. Kalau yang amonia, ini ikutin bujuang aja deh. Ni 6, NH3 6 kali. Ya Kak, soalnya di buku Kenham juga ada NiNH3 6 kali 2 plus. Oke, siap. Nuhun Jiko koreksinya. Oke Kak. Oke, ada lagi nggak?
Oke, kalau nggak ada aku lanjut lagi. Bentar lagi. Oke, nomor 2 itu sebanyak 0,21 gram sampel yang mengandung campuran besi, berarti ini besi 0 ya, dan besi 3 oksida dilarutkan dalam larutan asam kuat secara sempurna. Kemudian ke dalam larutan itu ditambahkan larutan jenuh belerang dioksida untuk mereduksi besi 3. Kelebihan belerang dioksida dihilangkan dengan penambahan asam sulfat dan pendidikkan larutan. Selanjutnya larutan besi 2. Oke, berarti ini dia mereduksi besi 2 jadi mereduksi besi 3 jadi besi 2. Selanjutnya besi 2 ini diterasi dengan larutan permanganat 0,02 molar dan diperlukan sebanyak 30 mili untuk mencapai titik akhir titrasi. Oke. Bentar, ini berarti... Oke. Berarti di sini aku yang salah. Berarti di sini... Oke. Berarti reaksi si sampel dengan asam itu pastinya pertama adalah si besi ya, si besi 0 bereaksi dengan ini asam kuatnya apa gitu ya. Nah kalau asam kuat itu setahu aku nggak jadi Fe2+ sih, harusnya jadi Fe3+ bisa. Fe3+, terus di sini H+ saja ya, H+, 3 berarti di sini 3/2 H2. Oke, terus kalau Fe2O3 mah reaksi pelarutan biasa ini. Fe2O3 tambah 6H+ menjadi 2Fe3+ ditambah 3H2O. Kapunten, Kak. Kakaknya belum share screen. Oh iya? Kayaknya iya, Kak. Wow. Bentar ya. Oke. Ini ya. Jadi pertama itu tadi aku ulangin lagi, Fe0-nya itu bisa bereaksi sama si H+, membentuk Fe3+. Karena di sini ada 3 elektron yang dilepas, maka harus ada 3 elektron yang diterima. Makanya di sini aku nulisnya 3H+ menjadi 3/2 H2. Terus kalau Fe2O3 itu reaksi pelarutan biasa. Jadi nanti H+-nya itu bisa bereaksi sama oksida membentuk H2O. Kemudian kalau Fe-nya itu bisa membentuk ion langsung gitu. Jadi ion Fe3+. Nah, terus persamaan reaksi setara untuk reaksi larutan ion besi 2 dan larutan permanganat. Nah, ini mah reaksi redoks biasa. Jadi, kalian tulis dulu ya. Kalian tulis dulu, ini Fe2+ tambah KMnO4 menjadi Mn2+ menjadi dan Fe3+. Nah, di sini kalian setarain dulu jumlah elektronnya. Karena di sini yang paling gede itu kan KMnO4 ya, jumlah elektron yang terlibatnya. Kalian cek dulu nih, KMnO4 jadi Mn2+ itu butuh berapa elektron. Kalau nggak salah itu butuh 5 elektron. Sehingga untuk Fe2+ menjadi Fe3+, kita perlu kalikan 5. Terus setarain deh jumlah oksigennya. Di sini, di kiri atau di reaktan itu ada 4 oksigen, tapi di kanan itu butuh 4 H2O. Oke. Terus di kanan ada 8H, maka di kiri kita tambah 8H+. Terus di kiri ada K ya di sini, KMnO4, maka di kanan kita jadiin aja dia K+, begitu. Oke, terus yang C, itu pertanyaannya, hitung persen massa besi dalam sampel campuran tersebut. Oke.
Nah, di sini aku make ini cara eliminasi gitu. Jadi aku buat persamaannya dulu. Pertama persamaan massa, kedua persamaan mol. Nah, persamaan massanya itu aku andaikan kalau X itu adalah massa besi, terus Y itu adalah massa Fe2O3. Sehingga X ditambah Y adalah 0,21, ya kan di situ 0,21 gram sampel. Terus, yang kedua itu adalah persamaan mol. Persamaan mol total Fe2+. Itu didapat dari mana? Didapat dari data titrasi nih. Data titrasi besi 2 dengan larutan kalium permanganat 0,02 molar sebanyak 30 mili. Nah, di sini aku rubah dulu nih, karena X dan Y-nya itu tadi kan masih dalam satuan gram ya. Jadi aku rubah dulu ke mol. Karena X itu Fe, maka X dibagi 56. Dapat berapa mol dalam satuan mol. Terus untuk Y, nah ini karena dia itu punya 2 Fe ya. Karena dia punya 2 Fe, maka jadinya mol Fe2+ yang bisa disumbang sama si Fe2O3 adalah 2. Jadinya 2Y per MR-nya. MR-nya itu 160, begitu. Sama dengan, nah ini volumenya, pokoknya data titrasi deh. Data titrasi 30 mili kali 0,02. Dapat tuh kan berapa milimol. Terus dari reaksi, kita tahu kalau 1 KMNO4 itu bereaksi dengan 5 Fe2+. Nah, makanya aku kali 5. Karena masih milimol, dan di kiri itu udah di kiri sini udah mol ya. Maka aku bagi 1000 supaya nanti di sini jadi mol. Nah, kalau udah kalian tinggal masukin ke kalkulator gitu ya, yang mode persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, di situ nanti persamaan pertama X-nya 1, Y-nya 1, C-nya 0,21. Terus persamaan kedua X-nya itu 1/56, Y-nya itu 2/160, C-nya itu ya yang ini, yang sebelah kanan ini. Nah, nanti dapat tuh X sama Y-nya berapa. Tapi karena kita di sini cuma nyari persen massa besi, maka kita disuruh nyari X-nya doang. Kalau nggak salah, X-nya itu 0,07, terus kita bagi dengan massa total 0,21, kita kalikan dengan 100%, jadilah ini 33,33%. Begitu. Oke, untuk nomor 2 ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah jelas? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Bentar, nomor 3. Oke. Nah, nomor 3 ini ngebahas isomer. Ini dari tahun ke tahun isomer keluar mulu nih kayaknya. Oke, sebelum ngebahas soalnya itu, aku mau ngebahas dulu ya isomer di SNO kompleks. Nah, kalau untuk SNO kompleks itu menurutnya ada 2 jenis isomer. Yang pertama itu cis-trans. Nah, kalau cis-trans itu biasanya diakibatkan oleh adanya 2 ligan yang sama. Pokoknya 2 ligan aja lah yang sama. Nah, terus dia itu hanya dijumpai pada struktur oktahedral dan segi 4 planar. Terus ada juga yang namanya isomer fasial dan meridional. Kalau fasial dan meridional itu biasanya gara-gara ada 3 ligan yang sama dan ditemui pada bentuk oktahedral. Fasial itu kayak gini, apa namanya? Jadi misalkan ini M, bentar. Fasial itu kalau nggak salah berada di sisi yang sama gitu. Jadi 3 ligan itu di atas apa di bawah gitu. Nah, misalkan kayak gini ya. L. Nah, di sini
A, B, C. Nah, ini ngebentuk segitiga di satu daerah. Ini kan berarti di atas nih ya segitiganya. Nah, ini namanya fasial. Nah, ABC-nya itu boleh beda-beda, boleh sama juga gitu. Terus kalau meridional itu dia itu bukan di bidang yang sama, tapi di kayak ngebelah si oktahedralnya gitu. Jadi misalkan kayak gini. Ini L, dan ini L. Nah, jadi segitiganya itu kayak ngebelah gitu. Ngebelah si ininya. Nah, terus berarti sisanya itu A, B, dan C. Begitu. Ini juga sama, ABC-nya itu boleh sama, boleh beda. Nah, kalau cis trans semua udah tahu ya. Jadi dua ligan yang samanya itu kalau deketan atau 90 derajat itu cis, kalau 180 derajat itu trans. Begitu. Oke, balik lagi ke soalnya. Apa nih soalnya? Senyawa kompleks platina 4 mengandung 4 mol amonia dan 4 mol iodida. Senyawa ini larut dalam air, menghasilkan kompleks oktahedral kationik. Oke, kata kuncinya kationik. Terus penambahan larutan perak nitrat ke dalam larutan ini menghasilkan endapan. Oke, warna kuning. Ya, oke. Tuliskan rumus kompleks lengkapnya dan rumus kation kompleks tersebut. Nah, di sini kan berarti ada 8 kandidat ligan ya. 4 mol amonia dan 4 mol iodida. Nah, kalian pilih yang mana gitu kan ditanyanya. Oke, karena di sini dia maunya kationik, berarti kita nggak boleh masukin semua iodida. Karena kalau kita 4-4-nya kita jadiin ligan, jadinya 0, bukan plus gitu ya. Makanya di sini kita pakai semua 4 mol amonia, berarti kan masih jadi PT4 plus tuh. Nah, berarti karena dia oktahedral ya kan, itu oktahedral kationik, kita butuh 2 ligan lagi. Nah, 2 ligannya lagi itu dari iodida. Oke, berarti rumus kompleksnya itu adalah PT I2 NH3 4 kali, terus I2-nya di luar. Nah, ini bagian kationnya ya. Ini bagian kationnya. Nah, perlu diingat juga kalau nulis rumus kimia ligan senyawa kompleks, itu kalau nggak salah ada aturannya. Menurut IUPAC, itu pertama kali kita tulis ion logam transisinya, terus ligannya itu kita tulis dari yang bermuatan dulu. Karena di sini I itu bermuatan negatif, maka ditulis terlebih dahulu. Dan kalau misalkan sama-sama negatif, kita tulis secara alfabetis. Jadi misalkan ada Cl, ada I, maka kita tulis Cl dulu baru I. Jadi nanti PT Cl I NH3 gitu. Oke, terus misalkan kalau disuruh nulis namanya apa? Nah, namanya itu pertama, kalau misalkan ada ligan yang berwarna negatif, maka kita ini ya kita beri akhiran O, misalkan kayak gini, kayak I ini kan negatif nih, iodo, kloro, fluoro, lagi tuh cyano. Nah, terus kalau ligannya netral itu nama biasa aja, kayak aqua, amin, terus etilen gitu ya. Nah, terus kalau lebih dari satu kita kasih awalan di tri, tetra, penta, heksa, dan sebagainya. Terus kalau misalkan ligannya itu organik gitu ya, misalkan kayak etilen diamin, terus apa lagi tuh, porfirin, atau ya dan sejenisnya gitu, itu awalannya bukan di tri, tapi bis, tris, tetrakis, pentakis, dan seterusnya. Kemudian namanya itu alfabetis, jadi dia nggak memperhatikan yaitu bermuatan negatif dulu atau netral dulu. Nah, yang penting itu alfabetis. Jadi nama senyawa kompleks ini adalah sama satu lagi. Kalau misalkan dia kation, nanti ion logam transisinya itu ditulis dalam pokoknya nama bahasa Indonesianya dengan dalam
kurung muatan biloxnya berapa. Tapi kalau misalkan dia anionik ya, kompleks anionik, nanti yang logam transisinya itu diberi akhiran at. Jadi kayak platinat, aurat, atau kuprat, argentat, dan sebagainya. Nah, kalau ini itu karena alfabetis ya, berarti kan amin duluan. Berarti tetraamin di iodo platinum 4 iodida, begitu namanya. Oke, terus yang B. Gambarkan struktur kation kompleks tersebut beserta seluruh isomernya. Oke, di sini karena di kation itu ada apa tuh? Ada 2 ya, ada 2 ligan yang sama. Berarti isomer yang dimaksud adalah isomer cis dan trans. Oke, berarti kalau cis I-nya itu deketan ya 90 derajat. Ini yang di sebelah kanan. Terus kalau trans I-nya itu 180 derajat, bisa atas bawah, bisa depan belakang dan sebagainya. Oke, terus yang C, jika endapan kuning yang terbentuk sebanyak 2,35 gram, tuliskan persamaan reaksi setara pembentukan endapan kuning tersebut. Dan hitung massa kompleks platina 4 awal sebelum dilarutkan. Anggap reaksi berlangsung secara stoikiometrik. Oke, jadi di sini I-nya itu bakalan bereaksi sama yang mana yo? Yang ini ya, yang I yang bukan bagian dari kompleks. Jadi I yang di luar kompleks. Jadi reaksinya itu adalah ini senyawa kompleksnya ditambah 2AgNO3 karena kan I yang di luar kompleks itu ada 2. Membentuk AgI dan produknya sampingnya apa gitu. Oke, karena kita udah tahu reaksinya, maka kita bisa hitung nih massa kompleks platina 4-nya. Ya, dengan cara stoikiometri biasa. Jadi karena di sini si kompleksnya itu satu kompleks bisa menghasilkan 2 AgI, maka mol kompleksnya itu adalah setengah dari mol AgI ya kan. Berarti setengah dikali ini massa AgI dibagi MR AgI, kemudian dikali dengan MR kompleksnya, yaitu 681. Kita dapat nih 3,405 gram. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Kak, mau nanya. Ya, silahkan. Aku masih belum ngerti kenapa I-nya ada yang di dalam sama yang di luar. Oke. Oke, jadi tadi di soalnya itu disebutkan bahwa dia itu maunya adalah kompleks oktahedral kationik. Kationik, oke, karena kationik, jadinya kita, kalau misalkan kita pakai semua I-nya itu di dalam kompleks, berarti kan jadinya PTI4. Nah, karena I itu negatif 1, kalau ada 4 jadi negatif 4, ketemu sama platina plus 4, nah jadi muatannya 0 dong. Karena muatannya 0, jadinya bukan kationik sih itu namanya netral. Berarti nggak bisa kita naruh semua iodida di dalam. Oke, terus kita lihat lagi. Di situ ada 4 mol amonia. Oke. Kemungkinan ini semua amonianya itu ditaruh di dalam kompleks. Kenapa? Karena kalian nggak mungkin kan nemuin senyawa kayak misalkan PT misalkan ya kayak I2, NH3 2 kali gitu ya. Terus ada NH3 di luar gitu. Kan jarang banget gitu ya. Atau malahan nggak ada ini malahan senyawa kayak gini. Nah, oleh karena itu semua NH3 itu kita masukin ke dalam kompleks 4 NH3. Terus kita ingat-ingat lagi, dia mintanya adalah oktahedral kationik. Oktahedral, kalau oktahedral berarti harus ada 6 kan ligannya. Kita udah punya 4 ligan amonia, berarti kita di sini kita butuh 2 ligan iodida. Makanya kita di sini kita masukin 2 ligan iodida ke dalam kompleksnya.
Terus sisanya gimana? Sisanya ya jadi anionnya aja gitu, biar dia jadi garam netral aja. Biar nanti jadi PT-I2NO3 4 kali. Ini sebenarnya 2+. Nah, maksudnya kationik itu adalah ya ini, PT-I2NO3 4 kali 2+. Kemudian di sini kita kasih I2 2-. Nanti kalau digabungkan jadi garam ya. Jadi garam yang bermuatan netral, begitu. Jadi kenapa dia ada I-nya itu yang di luar sama di dalam ya menyesuaikan aja sama permintaan soalnya. Permintaan soalnya kan minta oktahedral kationik. Gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kau mau nanya lagi, jadi platina 4 tuh bukan berarti si platinanya harus muatannya 4 gitu ya? Iya. Kompleks ya kan maksudnya ya? Oh iya benar ya. Oke Kak, oke. Makasih Kak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, aku lanjut ke ini. Ke soal Atkins ya. Nah, untuk Atkins aku ngambil beberapa soal. Yang pertama itu, ini bab 19, soal 19.2 itu, bentar apa ya? Bentar, kita buka Atkins dulu. Mana ya? Atkins 19. Oke. Oke. Di sini 19.2. 19.2. Di sini sudah jelasin sih kenapa entalpi sublimasi rhenium atau Re itu lebih besar dibandingkan mangan. Nah, kalau ini kita lihat dulu ya, Mn sama Re itu di mana sih? Mn dan Re, oh ternyata satu golongan nih, Mn sama Re. Berarti kita nggak bisa ninjau dari bilangan koordinasi atau ukurannya ya, kemungkinan. Yang bisa kita tinjau di sini, ukuran bisa sih. Nah, jadi kemungkinan ini gara-gara ikatan logamnya itu lebih kuat pada Re. Kenapa? Karena Re itu kan dia itu apa namanya? Lebih besar ukurannya ya, lebih besar ukurannya. Kalau misalkan ukurannya lebih besar, itu berarti orbital elektron valensinya itu atau elektron-elektron valensinya itu memiliki gaya tarik yang lebih rendah dibandingkan si Mn yang ukurannya lebih kecil. Karena kan lebih ketarik tuh elektron valensinya kalau di Mn. Nah, karena elektron valensinya itu lebih memiliki gaya tarik yang lebih rendah, sehingga dia itu lebih mudah lepas kan. Karena lebih mudah lepas, maka peluang dia untuk membentuk ikatan logam atau ikatan logam itu akan semakin besar. Sehingga entalpi sublimasinya itu akan lebih besar pada Re. Kita ingat kalau ikatan logam itu terbentuk dari sharing elektron ya. Ya pokoknya elektronnya itu
antar atom logamnya itu sharing elektron yang dipakai buat berikatan. Jadi kalau makin mudah elektronnya itu lepas, ya makin mudah juga pembentukan ikatan logamnya. Begitu. Terus yang 19.4. Di sini sebenarnya disuruh ini sih nulis reaksi aja gitu. Antara yang pertama itu Cr2+ sama Fe3+. Nah, di sini sebenarnya kalian butuh ini sih, butuh data potensial reduksinya. Jadi kalian cek dulu nih, secara lewat data potensial reduksi itu tuh positif apa negatif. Kalau positif ya berarti bisa bereaksi. Nah, untuk Cr2+, ketemu Fe3+. Oke, ini kemungkinan itu adalah Cr2+ itu keoksidasi ya. Jadi apa? Jadi Cr3+, terus Fe3+-nya kereduksi jadi Fe2+. Nah, aku cek tadi itu ternyata potensial selnya itu positif, berarti reaksinya terjadi. Membentuk Fe2+ dan Cr3+. Terus kalau CrO4 2- ketemu MoO2. Nah, ini kalian cek lagi juga CrO4 itu kalau jadi Cr3+ potensial reduksinya berapa, terus MoO2 kalau jadi MoO4- potensial oksidasinya berapa. Kalau misalkan positif berarti reaksinya terjadi. Terus kalau MnO4- ditambah Cr3+. Nah, ini sebenarnya Cr-nya itu bisa jadi CrO4 2- atau Cr2O7 2-. Nah, tapi kalian cek lagi, itu mana yang lebih positif? Lebih positif CrO4 atau Cr2O7? Kalau aku tadi ngeceknya, potensial selnya itu lebih positif kalau misalkan Cr-nya itu jadi CrO4 2-. Makanya di sini aku nulisnya CrO4 2-. Terus MnO4-nya itu bakal jadi Mn2+, base yang paling stabilnya. Oke, terus apa lagi nih? 19.5. Bentar ya. 19.5. Oke. Antara ion nikel 2+ dengan Mn2+, mana yang lebih mudah membentuk sulfida? Nah, di sini pakai lagi ya konsep asam basa lunak. Nikel sama Mn, coba lihat. Itu dia nikel dan Mn. Oke, nikel ada di sebelah kanan Mn. Terus kalian ingat-ingat lagi. Kalau misalkan dalam satu periode makin ke kanan, jari-jarinya makin kecil ya, nggak salah. Karena kan elektronegativitasnya bertambah. Sehingga dan ya muatan intinya bertambah juga. Berarti di sini ukuran Mn lebih besar daripada ukuran si nikel. Karena si sulfida ini adalah basa lunak, ya, maka dia akan lebih mudah bereaksi dengan asam lunak. Antara Mn dengan nikel, yang lebih lunak itu adalah Mn, karena ukurannya itu lebih besar. Kalau ukuran lebih besar, biasanya itu tergolong ke dalam asam lunak. Oke, berarti di sini yang lebih mudah bereaksi dengan si sulfida itu adalah si Mn2+, begitu. Oke, kayaknya itu aja. Paling tambahannya kalian hafalin aja warna-warna sel kompleks sama rumusnya. Terus kalau misalkan mau belajar isomer dan tata nama sama latihannya itu ada di Brady. Udah sih, kalau dari aku itu aja. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau yang Bu Julia tuh sebenarnya nggak usah banyak, nggak tahu juga ya. Tapi menurut aku nggak banyak belajar. Yang lebih banyak belajar itu adalah yang Bu Irma, yang early transition. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, nanti ini aku tutup.
Oke, kalau nggak ada yang mau Aku mau tanyain. nanya. Oh iya, iya kenapa? Maaf ya, Kak. Tapi Iya. bukan yang soal yang tadi dibahas sih, Kak. Oh iya, yang mana tuh? Yang tahun 2018 ujian 1 yang nomor 2E ya. Iya, 2E yang paling terakhir banget. Yang nanyain Kiral. Kenapa tuh? Itu kan tadi Kakak ngejelasin yang fax sama mer ya. Aku bingung Iya. yang NITPY 2 itu pas yang si fax itu pas dicerminin itu tiba-tiba jadi gitu bentuknya. Kenapa ya, Kak? Jadi mer gitu pas dicerminin. Padahal kan beda. Dicerminin harusnya jadi fax juga gak sih? Cuman berubah aja yang depan jadi belakang, belakang jadi depan aja. Iya. Iya sih, bentar ya aku lihat dulu. Oke. 2000. Sek dan mer. TPY, oke. Oh iya ya, Asia jadi meridional gitu. Oh, ini cerminnya gimana? Iya, kalau kata aku sih ini kayaknya salah deh. Dia salah nulis jawaban. Harusnya tetap jadi, iya harusnya tetap jadi fasial. Dan dia emang akhiral sih. Karena ketika dicerminkan bentuknya masih sama gitu. Bentuknya masih sama dan stereo, ya pokoknya penataan ligan di ruangnya itu tetap sama. Jadinya dia tumpang tindih kan. Karena tumpang tindih jadinya akhiral gitu. Jadi gambarnya Maksudnya sama ini sih. ya, Kak, kayak yang atas yang CUEN itu kan 2 kali ya dicermininnya itu ada yang ketika apa tuh namanya? Ketika etilen diaminnya di kanan, kiri kanan sama ketika etilen diaminnya tuh pas yang serong itu. Apa maksudnya ini tuh mau dibikin 2 kayak gitu ya, Kak? Oh, kalau mau dibikin 2 mah harusnya dia bikin 2 cermin juga sih. Bentar. Bentar. Kalau bikin 2 itu kejauhan nanti ligan situnya. Bentar, 90, 90, 10. Oh, iya jadi kalau misalkan, iya sih kayak kalau misalkan mau bikin 2 gitu ya, berarti kamu nanti bikinnya fasial, cerminnya jadi apa, terus meridional, cerminnya jadi apa, begitu. Dan kalau fasial itu kemungkinan akhiral, terus kalau meridional, akhiral nggak ya? Kayaknya sih akhiral juga, karena kalau ditumpang tindih, iya akhiral, meridional juga akhiral. Gitu. Oke, Kak Ivan, makasih. Oke, terus yang ini ya, yang CUEN2CL2 tuh salah nggak sih? Kan ini nih dicerminin. Harusnya akhiral juga, Kak. Nah, bentar. Itu yang sebelah kanan itu harusnya ke depan kan? Maksudnya kok tiba-tiba jadi ke belakang gitu? Ntar dia cerminnya gimana ini? Enggak, jadi apa sama aja ya kalau itu. Tapi kalau aku jadinya yang kanannya itu, yang si CU-nya itu jadinya kan dia di depan tuh si etilen diaminnya. Nah, nanti hasil cerminnya juga di depan. Cuman beda arah. Kalau yang sebelum dicerminkan itu kan etilen diaminnya ke depan terus ke arah kanan nih. Nah, nanti dia jadi ke arah kiri.
Terus ya ke arah kiri, dan yang datarnya itu di arah kanan. Nah, itu baru termasuk kiral. Kalau kayak gini sih, itu kayak kamu cuma ngebalik aja, jadinya akiral. Ya kayaknya salah gambar. Tapi kalau misalkan gambarnya dibenerin gitu ya, jadi etilendiaminnya di depan gitu dua-duanya, terus Cl-nya itu di belakang. Nah, nanti jadinya kiral itu. Gitu, Syifa. Gimana? Oke. Paham, Kak. Makasih. Oke, siap. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih kepada semuanya yang udah mau datang di tutorial keratin pada malam hari ini. Terus semoga sukses buat kuis dan ujian besok. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Kak Ivan. Terima kasih, Kak. Paham, Kak. Terima kasih, Iya, Kak. sama-sama. Wah. Yuk. Makasih, Kak Ivan. Makasih Kak. Yuk. Nuhun Pak.